Gue menemukan sebuah repositori dengan kemampuan mengubah dari suatu gambar menjadi sebuah kode front-end. Nama repositorinya itu adalah OpenUI. Nah, di video kali ini kita akan coba install OpenUI ini di lokal komputer kita, sehingga kita bisa menggunakannya secara unlimited. So, let's go! Nah, sebenarnya teman-teman bisa pakai yang versi publiknya, itu ada di openui.fly.dev. Ini versi gratisnya. Tapi kalian harus login dulu ke GitHub-nya. Dan di sini kalian akan dikasih kuota alias limit, guys. Nah, supaya nggak limit alias unlimited, karena gua nggak suka yang limit-limit, jadi gua bakalan clone nih repositorinya di lokal komputer gua. Supaya apa? Supaya jadi unlimited. Gokil. Nah, untuk cara installnya, kalian boleh kunjung aja repositorinya di github.com/wanadb/openui. Kalian boleh scroll ke bawah. Nah, ini ada preview tampilannya, kemampuannya dia kayak gimana. Lihat, dia bisa mengubah gambar jadi sebuah kode front-end, atau cuma modal imajinasi jadi kode front-end juga. Nah, untuk model yang digunakan, di sini support berbagai macam model, dari mulai OpenAI, Grok, Gemini, dan juga lain sebagainya. Nah, biasanya kaum-kaum yang suka gratisan itu biasanya pakai Gemini, buatannya Google ya. Nah, untuk cara installnya sendiri ada berbagai macam di dokumentasinya. Kita bisa pakai Docker, dan ini preferred lebih disukai. Ada juga yang langsung cloning repositorinya. Nah, di sini kita akan menggunakan versi yang pertama, yaitu menggunakan Docker. Jadi, kalian harus persiapkan dulu yang pertama, install dulu yang namanya itu adalah Docker. Karena di sini gua udah install Dockernya ya, saudaraku. Selanjutnya kita tinggal copy aja nih di bagian yang bawah ini. Oke, kalian blok semuanya, copy, terus buka command prompt dengan cara Windows R buat run, terus ketik aja di sini cmd. Nah, nanti bakalan terbuka terminal kayak gini. Setelah terbuka, kalian tinggal paste aja kode yang tadi. Setelah dipaste, apa yang harus kalian lakukan? Nah, di sini kalian butuh model API key. Nah, karena di sini gua nggak pakai Anthropic API key, tapi di sini kita pakai yang gratisan, yaitu pakai Gemini. Kalian boleh ketik aja di sini Gemini API key. Nah, kalian boleh masukin aja model-model lainnya kalau misalkan kalian punya API key juga, tapi di sini karena gue cuma punya dua, ya udah dua aja gitu. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, selanjutnya tinggal kalian tekan enter aja. Ups, kenapa error guys? Kita buka dulu Dockernya ya. Kalau misalkan udah dibuka, tinggal kita jalanin lagi. Pem, harusnya jalan. Oke. Nah, di sini tinggal kalian tunggu aja proses downloadingnya. Ini koneksi gua lemot karena gua nggak pakai Starlink, dan gua mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah traktir gua kopi. Mudah-mudahan dari hasil traktiran kalian kopi, gua bisa berlangganan Starlink biar koneksi gua makin cepat. Oke ya, saudaraku. Nah, sambil menunggu proses downloadingnya selesai, gimana kalau misalkan kita setting yang lainnya dulu? Nah, kalau kalian buka lagi dokumentasinya, di sini ada beberapa hal yang harus kalian tambahkan, yaitu kalian harus menambahkan yang namanya adalah API key. Nah, karena di sini kita menggunakan API key dari OpenAI dan juga Gemini, kita harus punya dulu API key-nya, di mana kita bisa dapat API key-nya. Nah, kalau Gemini, kalian tinggal ketik aja di sini Gemini API key, kayak gitu ya, di Google. Nah, terus nanti bakalan ada AI Studio. Kalian boleh klik aja. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Kalau misalkan udah, kalian tinggal generate API key. Nah, kalau misalkan sebelumnya kalian udah pernah generate API key, ya kalian tinggal copy aja nih API key-nya. Tadi kalau misalkan teman-teman yang belum punya, boleh create API key. Nah, ini kalau misalkan teman-teman udah pernah punya project sebelumnya, tinggal diklik aja, tinggal generate API key. Nanti bakalan dapat sebuah API key. Tinggal kalian copy. Nah, selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita harus simpan API key ini di dalam environment variable di dalam komputer kita. Caranya, kalian boleh Windows R, bukan Windows R sih, tapi Windows terus ketik environment variable kayak gini. Terus kalian tinggal klik aja yang environment variables di sini. Di sini masih kosongan, seharusnya teman-teman juga sama kayak gini. Kalian tinggal klik new, terus masukin variable name-nya itu Gemini API key. Gemini underscore API underscore key. Nah, masukin API key-nya di sini. Paste. Kalau misalkan udah, tinggal kalian klik OK. Ini OK juga, OK juga. Oh ya, satu lagi. API key OpenAI-nya. Nah, kalau OpenAI, kalian tinggal kunjung aja OpenAI API. Nah, ini kalian boleh klik aja, terus kalian login dulu ke akun OpenAI-nya. Nah, kalau misalkan udah login, kalian pergi ke bagian dashboard nih ya. Terus scroll ke bawah, di sini ada API keys. Kalian boleh klik,
Terus kalian boleh create new secret key. Misalkan, ini buat open UI gitu ya. Ini kasih nama aja buat API key-nya. Dan di sini ingat teman-teman, jangan sampai ada yang tahu. Karena ya, ini kan dia pakai token ya. Jangan sampai ada orang yang pakai token kalian. Nanti teman-teman boncos kartu kreditnya ya. Tinggal kalian create. Kenapa di sini gue tampilin? Karena nanti gue bakalan hapus juga. Tinggal kita copy dan terus kita tambahin lagi di environment variable. Kita ketik lagi environment variable, environment. Nah, kayak gini. Terus edit environment, nanti muncul kayak gini kayak biasa. Terus kita klik new. Setelah klik new, kita tambahin di sini. Open AI API key. Kita paste di sini. Ups, ini typo guys, sorry. Nah, kalau misalkan kalian nggak tahu ini dapatnya dari mana, teman-teman lihat aja di dokumentasinya. Nah, di sini ada nih, Open AI API Key. Kalau misalkan nggak yakin, kalian boleh copy dari sini, terus paste ke sini. Oke, kalau misalkan udah, tinggal kalian klik OK, ini klik OK, ini juga OK. Sip, aman. Selanjutnya, ngapain? Kita buka hasil downloadan tadi. Nah, selanjutnya kalau misalkan udah kayak gini ngapain? Ya tinggal cobain. Tapi kalau misalkan kalian punya masalah gini ya dengan programnya atau aplikasinya, silakan kalian bisa restart dulu komputernya. Nanti baru jalanin lagi. Jalaninnya ya tinggal ketik lagi aja kayak gini. Nah, nanti baru jalan. Jangan lupa juga untuk jalanin juga nih Dockernya, karena dia berjalan di atas Docker ya. Nah, selanjutnya kita cobain, kalian tinggal ketik aja di URL web browsernya, localhost 7878, enter. Boom, kalian bisa generate dari yang tadinya gambar jadi kode front-end secara unlimited. Gokil, kita cobain. Misalkan cobain pertama kita pakai modal bacotan buat bikin sebuah user interface. Enter. Kita tunggu sampai proses renderingnya selesai. Lihat, bam, navbar langsung dibuatkan oleh AI-nya. Tambahkan tombol login dan sign up. Enter. Kita lihat apakah bisa atau enggak. Jadi kita revisi nih sebagai orang yang cuma bisa ngebacot doang. Bisa, guys. Nah, kalau misalkan kalian kehabisan kata-kata, gak pengen nulis panjang-panjang, ya udah kalian langsung aja kasih referensi berupa gambar. Nah, di sini gue melakukan beberapa eksperimen untuk mengkonvert sebuah gambar menjadi sebuah kode front-end. Di sini gue menggunakan sebuah model GPT-4o. Emang kelihatan menggunakan GPT-4o ini lebih cerdas tampilannya, lebih bagus dan lebih mirip dari sebuah gambar ke dalam kode front-end dibanding dengan model API yang gratis, yaitu Gemini. Dari gambar yang kedua, terus kita bisa ubah untuk membuatnya lebih colorful, lebih kreatif, lebih enterprise, dan juga lain sebagainya. Dan emang bisa dilihat ini kelihatan banget perubahannya setelah kita melakukan revisi. Ini hasilnya memang nggak terlalu sempurna, tapi di masa depan mungkin ini akan lebih disempurnakan lagi. Di sini kita juga bisa melakukan customisasi, ada fitur light mode dan juga dark mode, dan kalian juga bisa download source code-nya langsung dari mulai HTML, JSX, dan juga lain sebagainya. Sip, itu aja teman-teman untuk video kali ini, yaitu cara install Open UI. Caranya cukup simple, kalian tinggal install dulu Docker, terus jalankan kodenya, nanti akan otomatis berjalan di dalam komputer kalian. Nah, daripada kalian pakai versinya Open UI yang versi public gitu ya, kena limit, kalian bereksperimennya pun cukup terbatas. Nah, kalau misalkan kalian coba install di lokal komputer kalian, kalian punya banyak sekali kuota alias unlimited, tergantung model yang kalian pakai, itu kalian bisa bereksperimen sesuai dengan imajinasi yang kalian punya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan kalian like dulu video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Silahkan komen di bawah jika kalian punya kendala atau masalah atau apapun itu. Dan jangan lupa juga share ke teman-temannya supaya teman-teman juga belajar bareng di sini. Dan sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.